Istana buka suara soal KPK OTT Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer sudah berkali-kali diingatkan. Berarti sudah sama-sama tahu ya kalau sudah berkali-kali diingatkan. Berarti istana tahu tuh. Presiden juga tahu tuh mungkin ya. Karena itu kok agak seperti itu, diingatkan, nggak bisa diingatkan. Ya udah, dijebloskan. Ya sebenarnya petinggi-petinggi negara ini sudah tahulah mana pemain-pemainnya. Ya tergantung masih butuh atau enggak. Nah ini untuk Immanuel Ebenezer ini kayaknya udah nggak butuh karena buzzernya udah nggak dibutuhkan lagi. Gimana menurut kalian? Salam logika. Hari ini ku gembira melangkah di udara. Breaking news guys, akhirnya berita yang gua tunggu-tunggu. Dan ini adalah jawaban dari doaku. Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer atau Sinul akhirnya kena OTT, operasi tangkap tangan, dan ditahan oleh KPK. Dari dulu gua pingin orang ini suatu saat bakal kena batunya. Pinter banget dia, licin kayak belut selama ini. Akhirnya guys, tertangkap juga dia. Apakah Mulyono akan menyelamatkan Sinul ini seperti halnya Mulyono menyelamatkan si Plester? Ayo Pak Prabowo, rakyat mendukungmu. Iris tipis-tipis, mulai dari pinggir-pinggirnya dulu, lalu ke tengah sedikit. Sikat tuh si backing judol yang mahal licin itu. Kalau sudah disikat si backing judol itu, langsung aja serang pusatnya di Solo. Halo bro, di negeri para berdebah ini, kalau saya bukan para berdebah lagi, para bajingan ini, sangat sulit ya mencari pejabat yang bersih. Aduh, luar biasa ya. Hampir semuanya tersandra kasus, ditangkap karena korupsi, dan yang terbaru itu adalah operasi tangkap tangan terhadap Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer atau yang biasa disapa Noel. Ngeri juga ya. Ini saya bacakan ya berita dari Kompas ini, kompas.com. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap 10 orang dalam operasi tangkap tangan OTT yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel pada Rabu 20 Agustus 2025 malam. Jadi kemarin malam ya. 10 orang kata Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto saat dikonfirmasi Kamis hari ini tanggal 21 Agustus 2025. Maaf salah ucap saking gemesnya dengan pejabat-pejabat sekarang ya. Sebelumnya, Fitroh membenarkan KPK melakukan OTT terhadap Noel pada Rabu malam. Meski demikian, Fitroh belum menyampaikan kasus korupsi yang menjerat Noel. Nanti akan disampaikan. Tapi sumber di KPK itu menyebutkan bahwa Noel ditangkap karena ada dugaan melakukan pemerasan kepada beberapa pengusaha, beberapa perusahaan saat pengurusan sertifikasi K3. Itu info yang kami peroleh seperti itu. Tapi nanti kita nunggu konfirmasi dari KPK. Tapi yang jelas ini tentu kabar ini tentu menyengat para termul ya, karena Noel ini termasuk termul setia Jokowi. Dia waktu itu begitu mendewa-dewakan Jokowi sampai akhirnya yang terakhir dia masuk ke Partai Gerindra dan oleh Prabowo dijadikan Wakil Menteri Tenaga Kerja. Yang mengagetkan juga Noel itu ketika masih menjabat ketika awal-awal menjabat sebagai Wamenaker itu pernah mengungkapkan bahwa jangan coba-coba sogok saya. Kalau ada masalah saya masuk pidana, kalau melanggar hukum pasti kita pidana. Jangan coba-coba nyogok saya. Ternyata bukannya disogok tapi memeras. Luar biasa ya Allah.
engkau buka satu persatu borok para pejabat bajingan ini, dan jangan heran jika nanti akhirnya semua akan dibongkar oleh Allah. Wallahu khairul makirin. Jadi makar Allah itu maha dahsyat. Kalian boleh makar, silahkan berbuat kejahatan, silahkan. Tapi ketika Allah sudah waktunya membuka makar kalian, jangan kaget jika tiba-tiba nama Anda hancur lebur, tak bersisa. Juga termasuk dewanya geng Solo itu, hati-hati, jangan macam-macam. Allah tidak tidur ya. Tobatlah kalian. Oke, kita tunggu kabar selanjutnya. Salam waras. Wakil Menteri Ketenagakerjaan kena OTT. Berita yang sangat mengejutkan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, ataupun yang kita kenal Noel, terkena OTT. Kasusnya yaitu diduga pemerasan terhadap perusahaan untuk mendapatkan sertifikasi K3. Ini tentu sangat menarik dan mengagetkan sekali. Ada dua hal, yaitu terkait korupsinya, kemudian yang kedua adalah terkait politiknya. Nah, saya akan mencoba mengulas tentang sisi politisnya. Seperti kita ketahui bahwa Noel ini adalah mantan ketum ataupun ketua umum Joman ataupun Jokowi Mania. Artinya Noel ini adalah orangnya Jokowi. Nah, sementara KPK ketuanya juga kita tahu diduga juga orangnya Jokowi. Nah, ini tiba-tiba KPK berani menangkap orangnya Jokowi, tanda kutip. Nah, ini apakah artinya Presiden Prabowo sudah mulai berani mengusik ataupun menyingkirkan orang-orangnya Jokowi, ataupun ini hanya pura-pura? Nah, ini yang menarik menurut saya. Nah, kita tunggu saja bersama-sama langkah berikutnya yang akan dilakukan oleh KPK. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Kamis 21 Agustus 2025. Noel terlibat kasus dugaan pemerasan terhadap perusahaan dalam pengurusan sertifikat K3 keselamatan dan kesehatan kerja. Wakil Ketua KPK Pitroh Roh Cahyanto mengatakan dalam OTT ini KPK menangkap 10 orang. KPK memiliki waktu selama 1x24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum terhadap Noel dan pihak-pihak yang ditangkap lainnya. Presiden Prabowo Subianto memastikan akan segera mencari pengganti Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel. Presiden Prabowo menghormati proses hukum di KPK dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada lembaga anti rasuah tersebut. Immanuel Ebenezer atau Noel lahir di Riau tahun 1975. Ia menjadi Ketua Umum Jokowi Mania Nusantara atau Joman dan mendukung Jokowi pada pemilihan presiden tahun 2019. Sedangkan pada Pilpres 2024, Noel menjadi Ketua Prabowo Mania dan mendukung pasangan Prabowo Gibran. Bagaimana menurut pendapat kalian? Komen ya. Sekarang lagi ramai mengenai operasi tangkap tangan Bapak Wamenakar, OTT operasi tangkap tangan Bapak Immanuel. Yang jadi ramai adalah banyak kendaraan mobil dan motorsport yang disita KPK dan dipertontonkan. Tapi saya tidak ingin membahas mengenai OTT-nya Bapak Immanuel, namun ada hal yang menarik yang saya lihat. Ada sebuah statement dari Bapak anggota Dewan yang terhormat, Bapak Ahmad Saroni, terhadap KPK, yaitu usulan beliau adalah jika OTT ini dilakukan, paling tidak ada komunikasi dulu terhadap partai. Yang saya lucu adalah, tolonglah Bapak Ahmad Saroni dipikirkan yang namanya operasi tangkap tangan, ini kan operasi yang dadakan. Kalau misalkan dikomunikasikan dulu, ya jadinya nggak dadakan dong Pak.
Ya pasti kalau dikomunikasikan dulu, ya pasti dikondisikan. Itu merupakan sebuah hal yang sangat gampang dipahami, Pak. Jadi yang namanya operasi tangkap tangan ya harusnya dadakan. Kalau misalkan bilang dulu ke partai, ya dikondisikan dulu lah, Pak. Itu pasti semua orang juga sudah tahu. Jadi tolonglah untuk Bapak Ahmad Saroni, jika ingin memberikan sebuah ide, kalau menurut saya dipikirkan dulu yang lebih masuk akal. Noel, beginilah kalau hasil dari batu loncatan ya, istilahnya ya, loncat sana loncat sini kayak ngabalin aja loh. Ya ingat ngabalin gua jadinya ya, batu loncatan sana sini, keluar dari partai itu, keluar dari ini ya, jadi penjilat kelas dunia menurut saya. Ya kembarannya si ngabalin itu ya. Nah Noel, salah satunya kebanyakan bayar buzzer, lo nggak mencukupi jadinya gaji yang itu, masih nyolong duit rakyat ya. Terus kemudian dari partai itu keluar masuk ke partai ini ya, dukung Wowo lah, dukung ini. Makanya saya bilang juga di belakang Wowo ini banyak koruptor. Kalian gak percaya sih. Noel, ingat nggak 2019 lalu gue gebuk abis lo di media sosial ya kan, tapi kata orang tua saya nggak diasi ya. Nah terbuktikan 100% tuh ya. Nah terus bagaimana dengan janji lo yang minta hukuman mati ya? Jangan ngibul ngebubul aja lo ya, seakan-akan lo paling suci. Orang yang teriak-teriak model begitu ya, biasanya ya saya bilang ya, ayam tuh petok-petok ya, nyembunyiin telur di bawah pantatnya. Begitulah maling di Indonesia. Tangkap para koruptor, tangkap para koruptor. Buktinya banyak maling di belakangnya kan. Nah mengenai maling-maling nih Noel, lo nggak jauh beda kayaknya dengan teman lo yang namanya mantan ketua KPK, yaitu Firly yang mencuri emas. Terus sama teman lo yang namanya Harun Masiku, lu tahu kan mereka keberadaannya di mana? Enggak, udah jelas yang namanya mantan ketua KPK itu udah jelas ya, udah terbukti, tapi bebas begitu aja. Nah ada satu lagi tuh yang Silpeter ya, Silpeter siapa satu lagi tuh ya, merongrong ya di yang namanya TV swasta kesana kemari. Yang dua di penjara, dia malah bebas di sana. Eksekusi dong. Masa ini para KPK kok jadi letoy semua ini? Nih ya, Bapak KPK, mantan ketua KPK itu udah jelas apa kena suap kalian. Mantan ketua KPK Firly itu berkeliaran ya, udah tahu keberadaannya, kenapa nggak dipenjarakan? Disayang gitu, anak emas gitu ya. Kemudian juga Harun Masiku ya, temannya Noel tuh ya. Nah kemana itu? Kok udah jelas tahu mereka ini keberadaannya nggak juga ditangkap ya. Kayaknya Noel 2019 lalu ya, gua orang yang paling pertama gebuk lo di media sosial ya. Tapi ya apa yang saya sampaikan itu, bolehlah kalian ya melawan saya melalui buzzer. Berapapun akun saya lo banetin ya kan, dulu kan pakai pergerakan yang namanya ARMY ya tahu, sama dengan FPO ini ya dulu. Nah aku bilang begini, bolehlah lo melawan saya seperti itu ya, tapi tidak dengan waktu dan Tuhan ya. Tuhan akan menunjukkan ya, seiring jalan waktu. Lo nanti enak sekarang ya, tapi suatu saat lo akan tertangkap jua. 100% toh tertangkap kan. Dari 2019 lalu udah saya gubris soal lo ya, soal Harun Masiku ya. Ada pula orang yang bilang dulu Harun Masiku mati. Tidak ya, makanya saya itu diburu buzzer ya, buzzer-buzzernya dia orang. Noel itu habis berguru sama Ngabalin ya, tahu kan? Noel ya, lo habis berguru sama Ngabalin ya, cari batu loncatan dari PDI keluar ya, masuk ke partainya Gerindra dan sebagainya ya. Nah salam juga tuh buat teman lo Harun Masiku sama Firly ya, mantan ketua KPK yang nyolong emas itu. Nah satu lagi ya buat Ngabalin teman lo
Ya kurang banyak loh kan gajinya ya kan, buat bayar bazarnya nggak ketutupan kan, kesana kesini. Nyocok sana nyocok sini. Noel ya di 2 tempat loh ya, geledah semua, jangan dibiarkan orang-orang begitu ya. Nah kemudian ya ada artis-artis yang udah nggak laku di pertelevisian, mereka larinya ke gedung DPR semua, karena di gedung DPR itu gampang garongnya dengan proposal itu proposal ini bro. Nah jadi banyak sekali ke kalangan artis sejak ada pelawak-pelawak itu dulu lari semua ke gedung DPR. Kenapa? Ada apa dengan gedung DPR? Nah maling-maling berkumpul jadi satu bro di sana. Kalau Islandia ya presiden menterinya Islandia itu ya sampai sobek yang namanya pasal-pasal yang tidak membela rakyat ya, baru mereka joget. Ini enggak. Kalau yang di Indonesia anggota-anggota DPR-nya ya joget-joget setelah diumumkan oleh ketua DPR-nya atau yang lainnya gaji mereka tuh naik ya. Gaji itu ini seperti yang dipaparkan sama Krisdayanti, keren kali, masih kurang, masih garong juga macam Noel. Noel ya, masih ada lagi mobil-mobil mewah kira-kira? Ya sebutkan aja teman-temanmu itu yang jadi buzzer, jongos-jongos itu projong dulu ya, jongos-jongosnya si Wowo ini ya, jongosnya bongkar aja. Jangan juga nih ya pemimpinnya itu jangan juga menyembunyikan maling. Maling teriak maling, ya ada sembunyi di sana, sembunyi di sini, Nah, terus ada juga tuh yang sentil-sentil gua kemarin ya, bahas juga tuh dia masalah kasus BLBI. Lu nampar sendiri kalau komen yang kayak begitu ke gua, Lu jangan lupa tanyakan sama Prabowo. Tahu persis data-data pengguna bantuan dana likuidasi bank itu siapa saja, termasuk ada yang namanya Hashim, adeknya. Udah selesai belum? Bongkar dong. Lo bilang begini kalau komentar berani enggak? Udah, saya beranikan diri nih. Lo jangan lupa pengguna dana BLBI salah satunya adanya Prabowo sendiri, yaitu Hashim. Terus yang pengguna dana BLBI yang terbesar pada waktu itu adalah Samadikun Hartono yang kabur di negeri Shanghai, tertangkap di sana, kembali ke Indonesia. Menjadi apa dia? Ada di dalam Gerindra. Kemudian Sudrajat Jiwandono, iparnya Wowo. Jangan lupa berapa data sih yang digunakan oleh Cendanoy. Jadi jangan lupa lo kalau mau bahas-bahas BLBI segala, Sinturi segala, banyak kasus panjang kali itu. Kemudian yang kata lo tadi nenek peot segala macam, bahas dong yang namanya BLBI. Oke lah, tadi sudah saya jelaskan ya, salah satu nama yang pengguna dana BLBI itu adalah Hashim, adeknya Prabowo. Nah, udah jelas belum? Buka telinganya. Hashim, adeknya Prabowo, pengguna dana BLBI, ya, salah satunya. Minta diputihkan, hei bapak-bapak, ya, minta dihapuskan. Jejak-jejak BLBI itu masih ada, masih mengalir ke siapa saja. Jangan minta diputihkan, itu uang rakyat, cok. Uang rakyat kembalikan lagi. Berapa triliun itu? Jangan adem-adem ayem aja, monyong. Adem-adem aja tuh, nggak ada orang coel-coel. Nah, nih pendukung jongos-jongosnya Wowo nih ya, komen BLBI nih, BLBI. Lo jangan lupa buka telinga. Pengguna dana BLBI itu salah satunya adeknya sendiri, Hashim. Kedua, ya ada yang namanya Sudrajat Jiwandono ipar. Terus nih, ya yang namanya orang-orang maling itu berada di Gerindra semua, kelas kakapnya. Pertama, pengguna dana BLBI yang terbesar menjadi Dewan Penasehat Gerindra. Itu salah satunya Samadikun Hartono. Kemudian ada salah satunya juga tuh dijadikan Gubernur Jawa Barat dulunya. Ada tuh. Ada salah satu nama juga Burhanuddin Abdullah itu dulunya. Jadi apanya tuh di Gerindra. Kemudian Sudrajat Jiwandono apanya di Gerindra. Jadi lo jangan asal komen aja monyong.
Ya, lu pikir dulu kalau bahas masalah BLBI. Ya, Noel juga tahu kan pengguna dana BLBI siapa saja ya maling, hukum mati kata lu. Ya monyet. Salam waras lu. Babi.